Halo semua, apa kabar? Semoga selalu baik dan sehat dimanapun kalian berada. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita, eh, aku mau tanya dulu nih, Miss Nurul mau tanya dulu nih. Kalian kira-kira pernah nggak main pantun dengan teman sebaya? Tuh. Jadi, apa namanya? Ini masih masuk ke dalam materi kita hari ini, masuk ke materi yang menjelaskan tentang pantun. Tuh. Jadi apa sih pantun itu, Miss? Pantun itu apa namanya? Bisa dibilang sebagai puisi. Lah, pantun dan puisi kan berbeda, satu hal yang berbeda. Oke, pantun itu merupakan salah satu bentuk puisi, tapi puisi yang puisi lama. Di mana puisi lama ini tuh masih terikat, masih ada rulesnya, dan kita nggak boleh asal nyambar, nggak boleh apa namanya tidak sesuai dengan rulesnya. Jadi pantun itu sudah paten, rulesnya sudah paten, dan kita nggak boleh merubah itu semua. Tuh, itu adalah pantun. Oke, kita mulai dari bagian ini. Di sini kita akan mempelajari soal lari. Apa sih itu lari? Lari itu sama seperti baris. Jadi dalam satu pantun itu biasanya terdapat satu bait. Dalam satu bait itu berisikan 4 baris atau 4 lari. Seperti itu ya. Nah, oke kita masuk ke contohnya aja dulu deh biar lebih gampang. Contohnya adalah ada di kita lihat yang bagian satu di sini. Kayu disusun ikat melengkung, angkut ke seberang lintas jembatan. Janganlah kamu ikut mendukung pada orang yang minta jabatan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Salah satu contoh pantun. Nah, kita coba bahas satu persatu. Tadi seperti yang Miss Nurul bilang nih, dalam satu pantun itu biasanya terdiri dari satu bait. Jadi satu bait itu yang seperti apa, Miss? Satu bait itu adalah yang mulai dari sini. Set. Ini adalah satu bait. Nah, sedangkan baris itu merupakan yang bagian ini. Yang warna ungu, ini adalah satu baris. Satu baris. Adalah bagian dari barisnya. Jadi dalam satu pantun itu terdiri dari satu bait, dan dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris atau 4 lari. Seperti itu ya. Nah, terus selain itu dalam satu pantun, dalam sebuah pantun itu ada yang namanya rima, guys. Jadi apa itu rima? Rima merupakan bagian pengulangan kata yang biasanya ada di bagian akhir. Bagian pengulangan kata dan biasanya ada di akhir baris. Tuh. Contohnya seperti apa, Miss? Contohnya itu ada yang seperti ini, ya. Ada kata-kata kung. Terus di sini juga ada kung. Di sini ada tan dan di sini juga ada tan. Ini yang dimaksud sebagai rima, yaitu pengulangan kata yang menonjolkan estetikanya, yang menonjolkan cantik nggak sih, bagus nggak sih? Tuh. Nah, rima dalam pantun itu juga harus sesuai. Sesuainya gimana? Jadi, rima dalam pantun itu terdiri dari, oh, bentar, nggak kelihatan. Eh, ya. Jadi rima dalam pantun itu sudah paten, nggak boleh diubah-ubah dan harus sesuai dengan rules-nya. Jadi rima dalam pantunnya itu seperti apa? Rima dalam pantun itu A, B, A, B. Maksudnya seperti apa, Miss?
Maksudnya adalah ketika apa namanya bagian pertama, baris pertama, pada baris pertama di sini, tuh bagian rima yang paling belakang ini adalah kung. Berarti nanti karena ini harus sama ya, karena harus sama bagian apa namanya baris pertama ini A, baris ketiga juga harus A. Berarti karena di sini baris pertama rima di bagian belakangnya adalah kung, berarti yang nomor tiga, baris tiga itu juga harus sama, yaitu kung. Nah, ini sesuai. Nih, kita centang. Nah, seperti itu yang disebut sebagai rimanya harus sesuai. Terus di bagian baris yang kedua ada B dan di baris keempat juga ada B. Jadi sama ya. Sama seperti yang di bagian uh, baris satu sama baris tiga tadi. Karena di baris kedua ini belakangnya adalah tan, berarti di baris keempat itu juga harus tan. Pokoknya rima di sini harus sama, harus sesuai. Baris yang pertama harus sesuai dengan baris ketiga. Baris kedua harus sesuai dengan baris keempat. Jadi rima AB ini bukan berarti bagian akhirnya harus A. Bagian akhirnya harus B. Bukan seperti itu. Boleh eh, boleh apa namanya yang lainnya pengulangannya yang di akhir tapi harus sesuai. Kalau yang bagian pertamanya ini kung, berarti yang baris yang ketiga itu juga harus kung belakangnya. Begitu juga dengan yang baris kedua. Kalau baris kedua itu belakangnya tan, berarti baris keempat belakangnya juga harus tan. Tuh ya. Jadi itu yang disebut rima. Oke, kita masuk di bagian sebelah sini, bagian yang nomor tiga. Nah, tadi juga ada disinggung soal isi dan sampiran. Apa itu, Miss? Jadi isi dan sampiran itu pasti ada dalam sebuah pantun. Gampangannya adalah baris pertama dan baris kedua itu disebut sebagai sampiran, ya. Nah, terus kalau baris ketiga dan baris keempat itu disebutnya adalah apa? Ya, sebutnya adalah isi. Nah, makanya soal pantun, kalau ada soal pantun yang keluar dalam sebuah ujian, pasti nggak jauh-jauh dari apa isi atau apa yang ingin disampaikan oleh penulis pantun itu kepada orang yang baca. Nah, kalau nemu apa namanya soal semacam itu, berarti yang perlu kalian baca, yang perlu kalian fokuskan adalah di bagian sebentar, sebentar. Di bagian yang baris ketiga dan juga baris keempat. Oke, contohnya di sini ya. Sampirannya adalah di baris pertama, dari penakalan pergi ke sendoyan, membawa dagangan pakaian jadi. Ini masuk ke sampiran. Saling memaafkan segala kesalahan agar tidak putus silaturahmi. Jadi isi yang terkandung dalam pantun ini adalah kita diharuskan atau setidaknya seharusnya kita memaafkan kesalahan orang lain agar silaturahminya itu nggak putus. Nah, apakah ini antara yang sampiran dan isi ini tuh ada sinambungannya? Enggak. Jadi sampiran itu secara nggak langsung, secara kasarannya itu adalah hanya basa-basinya. Bagian yang gimana caranya agar rimanya itu cantik atau rimanya itu bagus.
kan? Ada an di sini, ini bagian an-nya, rimanya di sini, dan di sini. I. Tuh. Jadi, bagian sampiran itu tidak terlalu penting dan tidak terlalu apa namanya eh, dan tidak juga mempengaruhi isinya. Jadi sampiran itu cuman sebagai hiasan aja. Tapi apakah apakah karena sampiran itu cuman bajangan aja, apakah diperbolehkan Miss kalau apa namanya isinya itu aneh-aneh? Tidak. Jadi di sini juga ada sebentar. Sampiran memang apa namanya cuman diisi dengan hal-hal yang random. Tapi kalian nggak boleh membuat sampiran yang aneh. Sampiran yang aneh itu seperti apa? Yang tidak memiliki arti atau tidak memiliki makna. Jadi sampiran itu harus merujuk ke benda yang memang benar-benar ada. Contohnya di sini ada bagian sampiran yang nyeleneh atau yang aneh gitu ya. Ini dibacakan dulu sampai seluruh. Sit, 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 lu, 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 nang, 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 an, an. Kalau dilihat dari apa namanya untuk rimanya, ini rimanya bagian di baris pertama sama baris ketiga sama. Baris kedua sama baris keempat juga sama. Berarti kalau dari segi rima, ini masuk ke sampiran dong, Miss. Ya, kalau dari rimanya memang terlihat seperti itu. Tapi karena dia itu menggunakan kata atau menggunakan kalimat yang tidak sesuai dengan apa ya, tidak memiliki makna, jadi bisa disimpulkan bahwa pantun ini sampirannya nggak ada atau baris pertama dan baris kedua ini tidak bisa disebut sebagai sampiran. Tuh, balik lagi ya, karena sampiran itu harus benar-benar, kalau mau pakai benda berarti bendanya benar-benar nyata, benar-benar ada. Bukan yang semacam apa ya, seperti jampi-jampi ini kan kayak jampi-jampi itu tidak diperbolehkan seperti itu. Tuh, oke. Untuk apa namanya materi pantun sampai di sini kita mempelajari tentang pantun, tentang apa namanya sampiran, rima, isi dan sebagainya. Untuk materinya seperti biasa akan Miss Nurul kirim. Berikut juga dengan apa namanya coretan-coretannya. Jadi nanti mungkin bisa bisa dijadikan pembelajaran di rumah seperti itu. Nah, untuk nextnya eh atau untuk PR ya? Untuk PR-nya coba kalian buat satu pantun, terserah pantun yang seperti apa. Terus eh, menggunakan ada sampirannya, ada isinya juga, terus sesuai rimanya juga sesuai di baris pertama dan baris keempat. Terus dilengkapi dengan penjelasannya. Ini pantunnya isinya seperti apa sih? Apa yang ingin kamu sampaikan dari pantun ini? Ya, jadi materinya selesai sampai di sini untuk materi pantun. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.